Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema 3, tokoh dan penemuan. Pada pembelajaran pertama, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Coba lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari hari ini. Anak-anak, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada subtema 1 adalah bahasa Indonesia. Di sana kita akan menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi yang didengar dan dibaca. Kemudian ada apa lagi? Ada IPA. Di sana kita akan mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Yang ketiga ada IPS. Kita akan menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Anak-anakku, marilah kita membaca basmalah bersama. Kalian buka buku halaman 1 ya. Tapi sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir di tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana penjelasan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di daerah-daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah, penduduk, dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding-dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter,
Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah contoh bacaan yang akan kita gali dalam bahasa Indonesia. Kita akan belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi apa? Teks eksplanasi yaitu teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Bisa peristiwa alam atau peristiwa sosial secara ilmiah. Ciri-cirinya bagaimana, Bapak? Ciri-cirinya adalah terdiri dari 3 struktur. Apa saja? Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas atau eksplanasinya, ada interpretasi. Ya, interpretasi nanti ada simpulan dan ada kesan-kesan. Memuat informasi yang bersifat faktual. Apa sih maksudnya? Informasi yang dibahas harus berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Bisa dipahami anak-anakku? Alhamdulillah. Coba dari teks tadi ya. Ini kita cek apakah ini termasuk teks eksplanasi. Coba pada listrik pengubah wajah dunia yang Pak Guru bacakan tadi. Nah, ini pernyataan umumnya ada pada paragraf pertama ya. Topik masalah yang disampaikan oleh penulis ini pada paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua dan ketiga itu berisi deretan penjelas ya tentang arus listrik, proses perjalanan arus listrik itu dijelaskan pada deretan penjelas. Kemudian kesimpulannya pada paragraf keempat. Di situ ada urutan kemudian rangkaian seri dengan cara bersambung atau sejajar, rangkaian paralel secara berat. Itu adalah kesimpulannya. Kemudian ada pesan kesan penulis. Nah, di sini ada pesan jika kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu berisi pesan dan kesan penulis. Jadi, bagian-bagian dari teks ini memenuhi teks eksplanasi. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada bagian ketiga yaitu interpretasi, berisi kesimpulan dan kesan pesan. Bisa dipahami anak-anakku untuk eksplanasi? Alhamdulillah. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan melanjutkan ke pembelajaran IPA ya. Kalian buka halaman 4. Di situ ada gambar baterai yang sudah dicopot ya. Di situ ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 lampu senter. Itu terdiri ada apa saja? Ada 4 komponen yang kalian tahu. Kalian sudah menemui ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba Pak Guru lanjutkan dalam tabelnya. Nomor 1 namanya apa anak-anak? Oh iya, baterai. Apa fungsinya? Ya, baterai adalah sumber listriknya. Kalau di dalam lampu senter. Yang kedua gambar apa? Lambar lampu. Nah, betul sekali. Fungsinya untuk apa? Sumber cahayanya. Nah, agar lampu menyala ada nomor 3. Nomor 3 apa? Lempengan penghubung arus. Lempengan ini terbuat dari logam, bisa tembaga ini ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, menghubungkan sumber listrik dengan lampu. Sumber listriknya apa? Baterai dan lampu, sumber cahaya. Kemudian nomor 4 apa? Saklar. Apa itu saklar? Saklar itu berfungsi menyambung dan memutus arus listrik. Ini adalah komponen sederhana yang minimal kalian harus tahu bahwa dalam senter itu ada komponen-komponen yang menyusunnya. Rangkaiannya apa ini? Ya, rangkaian seri seperti yang diceritakan pada bacaan tadi. Kemudian pengaruh listrik. Nah, beragam benda dan peralatan sebelum ada listrik. Kalau kita melicin baju atau menyetrika baju, kita menggunakan apa dulu? Nah,
pada waktu Pak Guru kecil itu kita menggunakan setrika arang ya. Setrika arang ini apa sih kelemahannya? Ya, sebelum ada listrik kita menggunakan setrika arang. Apa kelemahannya? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya? Lebih berat, tidak praktis, arangnya kadang-kadang kotor, membutuhkan proses yang lama. Kita harus menyediakan sumber apinya pakai ya korek atau sebagainya dan ribet. Jadi sebelum ada listrik ya peralatannya sederhana dan membutuhkan waktu lama. Nah, bagaimana setelah ada listrik? Apa ada setrika listrik? Ada, ini lebih canggih. Ada kabelnya itu ya. Nah, apa pengaruhnya kehidupan sosial budaya bagi adanya listrik ini? Nah, apa pengaruhnya? Dengan adanya setrika listrik lebih simpel ya, bersih, menghemat waktu, hemat biaya, resikonya kecil, dapat diatur suhunya. Ada baju-baju kalau suhu panas, bajunya bisa rusak dan sebagainya. Nah, bisa diatur. Tapi kalau setrika arang tidak, lebih praktik setrika listrik dan lebih hemat. Demikian anak-anakku pengaruh listrik ya dalam beragam kehidupan sosial budaya. Bagaimana pengaruh listrik secara umum dalam kehidupan sehari-hari? Coba dalam kehidupan ekonomi. Nah, biaya hidup akan lebih hemat. Betul sekali, tadi setrika yang pakai arang itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Pendidikan, bagi dunia pendidikan kalian pelajar ya memudahkan untuk belajar. Dulu waktu belum ada listrik belajarnya masih menggunakan apa? Lampu. Tapi lampu teplok yang terbuat dari apa? Minyak tanah digabungkan dengan api kemudian dinyalakan. Itu sangat riskan terjadinya kebakaran. Di dalam dunia pendidikan itu hemat waktu dan biaya. Kita tinggal ceklek, lampu menyala, kita bisa belajar siang, malam, sore. Kita bisa belajar kapan saja. Kehidupan sosial bagaimana? Kehidupan sosial semakin berubah dengan adanya listrik ya. Kita bisa bermain malam hari ya, lampu-lampu di jalan terang, itu adanya listrik. Komunikasi lebih cepat. Dulu sebelum ada listrik, komunikasi masih menggunakan alat tradisional, sekarang sudah menggunakan alat yang canggih. Nah, kemudian dalam kehidupan budaya apalagi? Mudah melakukan aktivitas. Dulu kita biasa beraktivitas pada siang hari, tapi kita bisa sekarang dengan adanya listrik kita bisa melakukan aktivitas pada malam hari. Kemudian apa lagi? Memudahkan belajar budaya lain. Dulu sebelum ada listrik TV-nya masih terbatas. Sekarang ketika sudah ada listrik ya kita bisa belajar dari televisi budaya-budaya tari-tarian dari daerah lain. Tari indang ya, tari kepak ya, itu tari kecak. Nah, kita bisa belajar, kita bisa melihat budaya-budaya lain. Nah, ini dalam bidang budaya. Kalau dalam hiburan bagaimana? Hiburan menjadi beragam. Dulu ketika belum ada listrik, hiburannya monoton ya. Ya, pulang ke rumah ya hiburannya itu saja. Tapi kalau sudah ada listrik, kita bisa mencari hiburan yang bermacam-macam. Inilah pengaruh listrik pada kehidupan sehari-hari. Masih banyak pengaruh-pengaruh lain, baik positif maupun negatif. Demikianlah anak-anakku untuk pembelajaran kali ini. Kalian pelajari lagi, buka bukunya halaman 1 sampai halaman 8 pada tema 3 dari Pak Guru. Kesimpulannya apa? Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian ada apa lagi? Arus listrik yang mengalir di rumah bisa menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel, bisa campuran. Kemudian apa lagi? Adanya listrik mempengaruhi kehidupan manusia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Anak-anakku, jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.